Halo, halo. Halo. Kembali lagi dengan kita di sini Nurse After Work bersama dengan saya kali ini Ojan dan selalu ditemani dengan teman saya Kevin. Halo. Ya, untuk kali ini kita mau bahas apa Kevin? Ya, jadi mau ngebahas tentang apa? Tren Hollywood nih ya, terutama akhir-akhir ini mau ngadaptasi banyak banget anime jadi live action. Ya, nah itu live action ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya berdasarkan ya research ala kadarnya gitu. Hmm. Nah, apa ya? Source materialnya ini kan anime itu kan udah sangat mendunia dari dulu dan ini sudah dilihat ada potensinya oleh ya terlepas dari Jepang sendiri dan juga Barat. Hmm. Nah itu untuk dibuat gimana kalau misalnya kita bikin live actionnya gitu. Nah Hmm. untuk yang sekilas kita lihat ini live action pertama itu live action yang termasuk awal-awal ya di Barat itu udah pernah uh, buat live action di Fist of the North Star Hmm. atau Hokuto no Ken. Nah, itu di tahun 95 dan ini gue juga baru tahu sekarang waktu pas lagi mau bikin tag ini. Nah, Udah dari zaman kita masih bener-bener masih popok kan. iya. Makanya itu ternyata kan udah Barat juga udah ngelihat potensi di sini gitu loh. Ya, ada sih Peminat berapa. Dari dulu ada aja lah istilahnya bukan. ada. Ha. Nah, itu kan kayak gitu terus juga dari Jepang sendiri yang salah satu yang gua demen itu kayak Zatoichi itu kalau nggak salah di tahun 2003 juga gitu. Jadi di 2000 awal. Nah, itu itu apa? Itu yang di awal-awal live action ini ya. Iya, Nah, tapi to be fair ya kalau buat Zatoichi ya, emang di Jepang pun tuh kayak Zatoichi udah banyak drama live action juga sih dari dulu diadaptasi iya, kayak cuman yang sangat membooming itu kan yang di tahun iya 2003. Karena emang juga dari aktornya sendiri bagus sih. hmm, Itu dari situ aja udah ngeliat ada potensi. Nah kayak sekarang apalagi anime itu kan kalau gue lihat kan udah makin mainstream ya, udah hmm, makin mainstream. Nah itu si apa pemilik layanan streaming ini digital itu ngeliat ada terutama potensinya Netflix juga ya. nih. Ya, ya gue nggak mau menyebut ini karena kan juga pasti kan ada beberapa nanti mungkin ya. Jadi Iya. ya untuk saat ini kan baru Netflix kan. Nah, Ada yang lain sih kayak Amazon Studio sama ada oh iya studio kayak Amazon, iya Legendary. iya iya. Ya. Amazon Cuma Amazon itu. Lupa cuma gua. paling banyak sih gue lihat paling kecar tuh Netflix sih kalau di antara Iya. semua. Nah, dari situ ngelihat ada potensi di sini, ya dibuatlah dia animasi-animasi itu. Nah, yang di sini ya untuk kali ini sih karena kita bahas yang sekarang-sekarang ini. Yang sekarang Hmm. ini kan yang mulai banyak buat live action ini Netflix. Nah, ini kita sekarang untuk yang bahasan kali ini kita bahasnya yang ke adaptasi barat ya. Hmm. Kalau untuk yang upcoming ini dari yang sekilas gue lihat itu ada Yang lagi maksudnya yang lagi diproduksi gitu ya kan ya. Hmm. yes, yang lagi diproduksi itu yang jelas ada One Piece yang gue jujur walaupun gue demen komiknya ini gue sangat Ya, lihat line up-nya agak pesimis gue. lihat dulu. Nah, terus juga ada Gundam yang walaupun ya kalau nggak salah ini yang studionya yang bikin Pacific Rim ya. Ya Legendary Pictures yang bikin Pacific Rim sama Godzilla, seri Godzilla yang baru-baru ini loh kalau nggak salah Godzilla Ini kah. Uh, gue ada sedikit apa ya, sedikit harapan ke sini cuman tetap agak pesimis ya. dan apa ada yang gue tahu lagi sih ada ada Sensei ya ini gue juga baru tahu. Nah ini Iya, gue juga bingung begitu. makanya ini Sensei ya gue jujur aja pesimis aja. Dan gue nggak tahu lah ya. Kayak Nah yang kalau 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 ah, kalau yang lain ada nggak ya yang
kira yang ini? Karena gue baru buka-buka sekilas doang. Kalau dari lu, Ba- Kevin, gimana? Ada lagi nggak sih yang infonya? ada banyak sih kayak ya apa Yu Yu Hakusho ini juga sama kayak Senseiya, gue bingung. Jadi Senseiya sama Netflix Senseiya sama Yu Yu Hakusho itu dua-duanya itu dari Netflix. Yang kalau lu tahu gue nggak tahu lu tahu nggak Yu Yu Hakusho itu shonen tahun 90-an, jadi kayak shonen bahkan sebelum Dragon Ball gitu loh. Kayak Iya. bener-bener kayak ya shonen tua banget sih. Gue juga bingung itu sih kayak gimana. Ada terus apa My Hero Academia ya karena populer, tapi juga apa beritanya sih masih samar, jadi gue nggak tahu ini apa bakal jalan atau enggak, tapi udah ada rumor katanya udah ada yang beli hak ciptanya. Gue potong sedikit ini untuk Yu Yu Hakusho. Gue coba lihat apa, kan ini kan udah perkenalkan 4 karakter utama serial live action Yu Yu Hakusho gitu kan. Untuk yang Kuramanya kurang cantik anjir. Karena kalau zaman dulu kan lu tahu sendiri kan, kayak ini cowok apa cewek sih anjir gitu kan. Ini gue ngeliatnya kayak kurang cewek gitu loh. Soalnya karakter apa sih androgynous itu loh yang kayak fitur Di seksnya itu. Senseiya kan juga ada kan. Iya. Senseiya juga ada kan segi berbeda ya kalau nggak salah. Tapi karakter apa sih cowok dengan muka feminim tuh kurang populer ya, kalau di shonen barat. gitu. Malah kurang populer di barat itu. Iya, maksudnya ya terlepas dari lo mau adaptasi sendiri ya agak-agak mirip ke source material gitu loh. Ini karena gue ngeliat yang lain kayak nggak ada yang menarik anjir. Iya, tahan dulu opini. Gue juga banyak yang ya, tapi ada juga kayak ini gue juga bingung, One Punch Man. One Punch Man, tapi gue jujur aja ini nggak denger sama sekali sih. Iya, yang ngambil ini Sony, yang ngambil itu Sony Pictures, jadi ya mereka masih ada channel di Jepang lah ya. Tapi yang kaget udah ada ditunjuk direktur itu Justin Lin. Jadi kalau yang nggak tahu, Justin Lin tuh dia yang bikin Fast and Furious banyak banget lah dari F5 ke sini gitu. Kayak anjir. Ini gue ngeliat sekilas yang gue nge-search One Punch Man adaptation, gambarnya tuh The Rock anjir. Makanya kayak gue tuh mikir begitu kenapa Justin Lin, terus kayak gue mikir oh ya The Rock, Vin Diesel, Jason Statham ini pengalaman kerja dengan pala botak udah kuat sih. Pengalaman dengan aktor botak tuh penting gitu loh. Iya. Ya, terus ada Hellsing, ini menurut gue masih agak potensi karena ini Amazon yang bikin, tapi direktur John Wick. Gue masih agak mungkin bisa bagus menurut gue lah, mungkin. Ya nanti bisa dibahas lah di belakang kenapa. Dan kemudian, nah ini gue nggak tahu kenapa nggak mati-mati. Netflix dulu udah pernah rilis Death Note Barat yang nanti bakal gue bahas, tapi ternyata mereka nggak coba ngerilis ulang lagi, di remake lagi. Padahal rasa gue belum nyampe 5 tahun. Masih penasaran mereka. Kok gagal? Gue coba, dia lagi pengen bikin pakai studio beda lagi. Ya itu nanti dibahas lah di belakang. Ya tapi itulah beberapa yang upcoming. Tentu gue yakin pasti ada yang lebih banyak kayak. Oh ya, by the way, ini kayak gue nambah aja kayak, karena tadinya lo sama gue mau bikin podcast tentang Satoshi Kon, kayak direktur Jepang ya Jan. Iya. Pas gue lagi mau ini kayak tadi pas gue sebelum record gue tuh langsung kayak ngebaca juga Paprika ya, salah satu filmnya Satoshi Kon juga mau dibikin live action Hollywood. Jadi gue yakin ini listnya nggak up to date. Susah sih itu. Ya gue juga detailnya juga belum banyak baca, tapi kayak ya inilah nunjukin kayak seberapa cepat sekarang kok Hollywood kerja cari masuk pasar ini loh. Nah nanti bisa dibahas juga sih. Nah ini langsung kita bahas ya. Dan menurut lo gimana Kevin? Untuk adaptasi anime live action ini, apakah hal yang bagus atau enggak? Karena kalau kayak gue sendiri ngeliatnya juga ada beberapa ya contoh ya gue nggak nyebutin dulu lah, tapi paling nggak ada beberapa yang bukan gagal doang tapi train wreck gitu. Iya. kayak lo nistain tuh anime doang, lo tai-taiin
source materialnya doang gitu jatuhnya kayak. Ya udah yang penting kita judulnya sama, isinya mau bodo amat gitu. Kita bikin sendiri. Nah, Iya. itu gimana menurut lo? Gue sih mungkin opini bisa sama kayak lo ya, kayak kalau mayoritas, gue bilang mayoritas ada ide adaptasi ini jelek karena kayak yang mereka ambil tuh kayak berapa source material yang mungkin mereka pikir cocok gitu buat action flick Hollywood, tapi kayak nggak ngerti esensi dari dalamnya gitu loh ya, kenapa bikin orang suka. Ya. Tapi gue mau ada tapinya nih. Secara prinsip gue nggak bilang ide adaptasi anime live action sama barat tuh plek buruk gitu loh. Gue nggak bilang gitu loh. Cuma gue bilang mayoritas dari yang diadaptasi itu jelek. Karena ada sih kadang-kadang yang sukses kayak Netflix ada Alice in Borderlands. Itu kayak manga kecil sih, nggak terlalu populer tapi dibikin seri Netflix gitu. Dan tapi itu juga itu sampai teman gue yang nggak nonton atau nggak nonton anime atau baca manganya sampai lu nonton Alice in Borderland nggak? Iya kan? Lu ngebahas ginian tumben-tumbenan lu anjir sampai kan? Iya. Makanya ada sih yang bisa sukses kadang-kadang gitu loh, karena ya satu sih gue bilang dari proyeknya kayak Alice in Borderland, ya sih ini masuk akal lah lu bikin versi live action. Dan Netflix pinternya di sini dia tuh kayak kerjasama dengan production company studio di Jepang gitu loh. Jadi ya masih dengan orang-orang yang lebih deket lah ke source materialnya, beda dengan katakan yang kayak tadi One Punch Man lu kasih ke direktur Fast and Furious gitu loh, kayak nggak masuk akal gitu loh kalau gitu gue. Jadi kalau secara prinsip gue nggak bilang ini total ide buruk, tapi mayoritas dari adaptasi anime tuh ya gue menurut gue udah kayak lihat dua kereta ya, tadi lo bilang udah mau tabrakan tapi tinggal nunggu aja train wreck-nya gitu loh. Itu bisa nggak sih, karena kalau yang lebih gue lihat kayak difference in value gitu loh. Maksudnya kayak secara tata normanya Barat dan Jepang itu ada perbedaan gitu. Bisa nggak sih di situ? Jadi kayak ada beberapa hal yang yang dinormalisasi sesuai dengan norma yang di Barat, tapi esensi utamanya itu film jadi berubah gitu. Karena kayak contoh kayak waktu itu juga sempat kita bahas kan soal anime ya, kayak tadi gue bilang anime itu sekarang udah mainstream. Nah, gimana kalau kayak sekarang kayak dulu ya bahasanya kayak lu kalau misalnya demen anime tuh kayak lu apaan sih berbuat atau apa gitu kan, giliran sekarang dan lebih tertutup gitu kan, giliran sekarang kayak ya semua juga nonton anime gitu kan. Tapi karena semua nonton anime ya kayak waktu itu sampai kita bahas juga lebih terbuka, banyak yang pandangan ke situ, dan jadi banyak yang kayak ini ya banyak yang komen lah. Iya. Atau bahasa ininya ya SJW pada ikut turun campur juga. Nah, apakah dari situ juga gitu? Gue setuju sih, kayak mayoritas ya. Ada memang ya namanya juga anime dibikin dari negara Jepang, pasti kan inspirasinya banyaknya dari nilai-nilai yang ada di Jepang lah ya kalau penulisnya gitu kan ya. Gue sih setuju juga sih ya. Tapi juga kalau gue sih gimana ya, sekarang Hollywood tuh lagi di posisi aneh banget gitu loh, dimana mereka lagi buru-buruan ngejar konten, tapi tuh kayak tapi di sisi lain tuh mereka tuh nggak mau ngambil resiko bikin IP baru. Adanya tuh mereka lebih kayak bankir investor gitu loh, kayak apa yang portofolio sebelumnya udah sukses, gimana bisa gue scale up gitu loh. Jadi beda dengan kalau mentalitas Hollywood, gue bisa bilang di tahun 80-an atau 70-an aja lah. Ya gue pengen bikin film sukses, coba gue kasih duit ke siapa nih, George Lucas, dan dia bikin Star Wars, tadinya film indie kecil dan ternyata sukses, baru gue gedein IP-nya gitu loh. Tapi kan dia nanam gitu kan ya. Sementara kalau Hollywood sekarang tuh gue lihat, gue lebih pengen own properti ini doang, karena sebelumnya gue udah bisa lihat, secara finansial mereka untungnya segini, gimana kalau gue injeksi dana bisa scale up lagi gitu loh. Jadi kayak membuat film tapi tanpa hati lah kesannya gue kayak gitu. Dan ini gue juga nggak cuma ke anime aja sih ya, cuma sedihnya
karena gue cinta anime mungkin ya, gue lebih kritis ini karena gue pernah ngobrol ini kayak kemarin tuh apa Lord of the Rings itu kayak IP-nya dibeli dan padahal kayak Lord of the Ya Rings tuh kayak dulu kan dibecandain kan. Oh ini ya, kalau misalnya Lord of the Ring yang ini masalah MCU gitu. Oh kalau ya, Lord of the Ring dulu misalnya ini MCU ini dipisah-pisah nih Gandalf gini-gini. Ya iya. sekarang kejadian kan. Dan sekarang ya mau ngomong gitu mau dibikin Aragorn, mau bikin Galadriel. Ini aja Amazon udah mau bikin TV seri Lord of the Rings kayak prequel gitu loh kayak. Dan orang tuh kayak Lord of the Rings tuh kayak zaman dulu tuh cuma Lord of the Rings tuh kayak dekat ke novel klasik modern Inggris gitu loh kalau lo tahu. Lebih dekat ke apa istilahnya kayak Shakespeare daripada gue bilang kayak ke Star Wars gitu loh. Jadi orang tuh kayak ya nggak biasa aja lah kalau ceritanya dipecah-pecah gitu. Jadi Nah, terus kalau kayak yang kayak gitu juga termasuk ini gak sih yang kayak baru itu yang House of Dragon itu? ya Lo House of kan Dragon lo kan lo lebih deket lo lebih fasih lah kalau Game of Thrones. iya. Nah ini juga kayak gitu nggak sih dia dipecah-pecah jadinya Iya, gue ngeliat per itu juga. house filmnya. Jadi lebih kayak ya lebih buat gue akuisisi lah. Jadi kayak bukannya gue bilang filmmaker barat nggak ada talent ya, karena gue ambil contoh aja ya, Jan kayak Ghost in the Shell itu ya, bukan yang filmnya tapi original. Itu kan inspirasi dulu buat kayak direktur Wachowski Brothers mereka bikin Matrix dan bisa lah mereka ambil take Ghost in the Shell dan mereka bikin sesuatu yang baru jadi sukses gitu loh. Jadi Ah. lebih ke ini sebetulnya bisa dibuatnya jadi ilham bukan ya lo plug ambil ini karena gue jujur aja yang kayak tadi kenapa gue nanya gitu karena ya tadi sama gue juga ngelihatnya Hollywood tuh sekarang cuma nyari pohon duitnya aja gitu. Nggak ada soulnya lagi kan kayak oh gue mau ini gitu. Nah Iya. maksud gue gini loh lo oke lah lo mau nyari pohon duit tapi lo kan harus lihat market lo dulu gitu loh. Market lo itu di barat kayak gimana sih gitu, nggak bisa cuman kayak oh yaudah ini name-nya gede nih, IP-nya gede, ya udah kita ambil aja. Lo kalau terus misalnya ada yang komen lo terus gimana kalau misalnya ada normanya yang beda, normanya beda sama yang di barat lah gitu pak paling nggak saya. Terus kan jadinya kayak ya kalau bahasa kerennya kan cultural appropriation gitu gitulah ya jadinya. Tapi kan di situ kan juga jadi ngerusak source material gitu loh. Dan Iya. ya bahasanya gini loh, lo kalau mau ngambil kayak gitu ya gue serah lah gitu. Tapi ya lo harus cek dulu lah maksudnya ya film gitu ya, film bahasanya, film yang mau lo ambil ya carinya yang normanya juga yang kalaupun lo ubah gitu loh, maksudnya kalau pasti kan tetap ada penyesuaian ya. Yang lo ubah itu enggak iya tetap ini tetap bisa menarik, tetap bisa stay ke source material gitu loh. Kan kalau kayak gini kan kalau gue jujur aja yang ngeliatnya ya kayak gue nyebut lah Dragon Ball Z yang zaman dulu yang caur banget itu bahasa gue kayak lo bakar duit doang gitu. Iya, Dragon Ball Evolution ya. Lo Tapi ngapain gitu lo bakar duit doang. Juga mungkin sih pas ngomong isu norma ya Jan, gue juga tapi ini juga kesannya supaya gue nggak mau ngejelekin audiens barat juga ya, karena kesannya kita audiens barat ini menurut gue juga perlu bedain antara SJW audiens barat sama SJW dari studio Hollywood, karena menurut gue tuh kalau penonton barat tuh aslinya lebih menerima daripada orang kira gitu loh. Tapi sering yang nggak berani itu studio-studio ini. Gue ambil contoh Cowboy Bebop gitu ya. Ini kasusnya malah kebalikan loh. Cowboy Bebop tuh pernah ada salah satu episode di anime original itu loh yang ada karakter transgender bener loh. Jadi dia bener-bener karakternya tadinya cowok, ada kena virus gitu, dia jadi dysmorphia badan, perlahan-lahan ganti kelamin jadi perempuan gitu loh. Yang salah satu episode yang paling bagus. Nah, kemarin kan Netflix bikin adaptasi Cowboy Bebop ya. Dan entah kenapa tuh karakter yang tadinya dari seorang karakter transgender unik gitu loh, yang punya personalita, punya tragedi sendiri, malah dia ubah jadi kayak ya tipikal transgender biasa yang bener-bener istilah mungkin gue bisa bilang banci gitu lah ya, yang gue penyanyi karena yang ditakutin adalah kayak lo nganggapnya ini sebagai penyakit gitu loh. Malah enggak, gue bilang malah pandangan yang karena kenapa gue kayak gini itu kayak ada salah satu kayak YouTuber di
apa YouTuber transgender di YouTube. Ah, Malah dia komen kayak dia sendiri malah bilang gue nggak demen sih lu ngestereotipin gini karena malah kesannya lu tuh jadi ngestereotip tuh jadi kayak orang transgender semuanya tuh kayak semi banci super centil-centil gitu loh. Sementara kayak dia bilang gue seneng kayak dia bilang tuh kayak dia ada YouTuber transgender, gue seneng sih kayak dia bilang gue tuh fan gue transgender tapi gue fansnya tuh Star Trek, Star Wars kayak tetap masih nerd gitu loh gue walaupun gue transgender tuh bagian dari identitas gue tapi bukan seluruh personality gue tuh transgender gitu loh. Dan malah dia bilang tuh kayak lu ada karakter yang bagus di seri original malah lu ubah jadi stereotip gitu loh. Yang makanya kan kesannya yang gue bilang tadi yang ditakutin adalah studionya itu di komen. Kan kalau source material kan itu tadi kan karena emang ada penyakit gitu, dan perubahan badannya itu kan dari efek penyakit itu dia jadi ganti kelamin. Nah, kalau itu kan emang source materialnya kan begitu kan. Iya, tapi juga kalau dari gue lebih karena ini penonton loh, bener-bener YouTuber itu kan audience loh. Dia audience lo sendiri. Maksud gue gini, yang ditakutin Hollywood itu karena kalau misalnya kayak gitu jadi kesannya nanti orang-orang malah komennya kayak walaupun itu source materialnya kayak lu nganggapnya ini transgender itu adalah penyakit gini. Mungkin yang ditakutin gitu kali ya. Enggak sih, kalau ini lebih teori gue ya kayak studio sana tuh masih deket banget ikatannya tuh kayak sama politik dan yang lain dan kalau dari audiens sana mayoritas tuh gue bilang tuh nggak peduli loh Jan kayak gini. Cowboy Bebop tuh udah dikeluarin di Amerika lama banget dan itu salah satu anime best selling di barat dan nggak pernah ada komen zaman dulu. Cuma zaman sekarang karena ya gue nggak tahu ya ini mungkin iklim politik sana juga ya mungkin kita juga ada kayak gitu kayak ada kehausan cari isu jadi walaupun rakyat nggak mayoritas dari penonton nggak peduli pasti ada aja ya lu tahu di sini kan juga ada ya kayak stigmatisasi gitu loh jadi lu cari aja orang paling ekstrim dari kedua belah politik yang ada itu pasti bakal ada yang tersinggung apapun dan lu blow up supaya lu jadi ada tujuan untuk ngekritik gitu loh kayak gue lihat sih lebih karena iklimnya kayak gitu sih sekarang tapi kenapa ya gue lebih kayak agak ngedefend audiens barat juga sih karena mayoritas audiens barat tuh juga udah nonton anime bertahun-tahun loh sama kayak kita bukannya mereka nggak pernah justru itu maksud gue sih dari studionya itu yang sendiri yang terlalu takut kayak gitu tadi mungkin dan malah akhirnya jadi terlalu paranoid makanya kan gue bilang tadi si studionya mungkin udah kepikiran kayak kalau gue stay ke source materialnya gue malah dianggapnya tai-taiin mereka padahal ya itu tadi audiensnya itu ya kayak ya itu tadi kan emang dari animenya kan emang berarti kan udah source materialnya gitu dan animenya emang best selling di sana juga ya berarti nggak ada masalah sama sekali nggak ada komplain dong nah si studionya ini yang overthinking nah itu tadi yang gue bilang makanya kayak apakah karena itu jadinya ya yang tadi lo bilang si studionya itu yang terlalu paranoid yang problemnya adalah ternyata bukan di audiensnya ya tadi terlalu emang pasti secara polarisasinya pasti kan ada yang ekstrim banget yang ada yang komen cuman ya seberapa besar sih polarisasinya itu yang kayak ekstrimnya kayak lu gini gitu dan juga ini satu lagi ya kenapa gue sebelah ya kayak bedanya dari direktur studio Jepang sama ya Jepang sih kadang ada gini juga sekarang tapi kayak sama Barat yang sekarang ya bukan direkturnya sih tapi lebih studionya setiap kali ada karakter transgender mereka tuh langsung kesannya kayak kita mendukung diversitas loh ini dengan ada karakter transgender dan walaupun transgender mungkin bukan karakter utamanya adanya sama dia tuh dikedepanin gitu loh yang ini loh kita jadi kayak marketing beatnya, trailernya, fokusnya ke itu. Padahal itu karakter minor atau gimana loh. Itu yang kadang gue jadi nggak seneng juga. Karena ya walaupun ceritanya yang tadi gue bilang Cowboy Bebop bagus, ini cuma satu cerita gitu aja. Karena kan Cowboy Bebop itu kan kayak episodik ya. Tiap episode beda-beda gitu loh. Jadi kenapa lu cuma ambil satu bagian ini dan kesannya cuma supaya buat marketing gitu aja loh gitu loh. Bukan gara-gara lu bener-bener mau ceritain ini ada ternyata agak ada isu lebih rumit loh di sini buat isu transgender atau isu apa gitu loh yang
Gue ambil contoh aja nih, kayak bedanya kalau Jepang kenapa gue suka Yoko Taro gitu loh ya. Iya. Nier tuh kan ada karakter Kaine loh ya, kayak kalau lo tau kayak karakter Kaine dari gamenya Nier itu kan dia tuh asli Yoko Taro. Kalau di marketingnya tuh gak ada yang ngejelasin, tapi kalau lu main game ada banyak Easter egg sama itu lu tau kalau ternyata Kaine tuh transgender gitu loh. Dan Yoko Taro tuh pernah diwawancara terus ditanya bener gak sih kayak gini, dia bilang ada, bener, tapi ya udah gue taruh aja karena gue ada kenalan yang kayak gitu dan gue mau ada karakter gue kayak gitu di situ, tapi ini bukan cerita dia jadi nggak dikedepanin gitu loh sama nggak dikedepanin sama Yoko Taro gitu loh. Di marketingnya kan nggak ada Kaine itu, ini karakter LGBT atau karakter transgender gitu loh. Makanya. Dan kayak oh ya udah gitu loh, kayak cuma satu aspek karakter tapi bukan seluruh identitasnya gitu loh. Sementara kalau Hollywood tuh gue ngerasa dia sukanya ini bahasanya gitu loh, itu adalah salah satu bagian gitu loh. Part utama bukan, tapi emang di dalamnya ada kok gitu loh. Iya, kayak orang tuh kayak yang ngebedain makanya karakter barat sama karakter timur, kayak kalau karakter barat tuh suka satu dimensi gitu loh, jadi gue transgender jadi seluruh identitas gue transgender gitu loh. Kayak sementara kalau di Jepang tuh gue senengnya kadang nulisnya anime ya oke, satu aspek gue transgender tapi enggak loh, kalau ceritanya si Cowboy Bebop kan enggak, gue mantan prajurit juga, gue ada isu dendam juga, kayak karakternya kompleks gitu loh, karena ya manusia kan kompleks gitu loh. Ya tetap sebagai manusia gitu loh. Karena terlepas dari identitas lo apa, ya dia ini juga manusia gitu. Dia juga punya emosi. Kayak lo sama gue kalau dimasukin kategori, masa semua cowok laki-laki fans anime pakai kacamata semua kategorinya sama gitu loh, kayak kagak kan. kita ada banyak perbedaan gitu loh. Kayak itu lebih dari gaya writingnya aja sih yang gue nggak demen sekarang gitu loh, kayak dari Hollywood. ya itulah yang menurut gue kayak lebih dari sisinya, kayak gue lebih kayak lebih kayak pengen bilang audiens barat tuh lebih accepting dari lo kira gitu loh, dibandingin sama tapi studionya yang gue lebih gue kritik sih. Jadi secara mungkin yang SJW gitu-gitu itu tadi kan, itu kan polarizing banget. Tapi kalau misalnya gue rangkumin ya tadi, emang polarizing pasti kan ada kan, yang ujungnya ujung banget gitu, yang komen-komen. Cuman ya secara keseluruhan sebetulnya mungkin audiens barat ini tuh masih accepting, masih lebih bisa nerima. Cuman karena ada polarizingnya ini, si studio itu kayak namanya juga studio pasti kan nyari duit. Nyari duit ya, kalau bisa dikeruk sebanyak-banyaknya. Jadi ya walaupun yang polarizing ini mungkin dia jatuhnya yang minoritas lah ya, minoritas. Ya tetap kalau bisa sama dia dirangkul gitu biar ini. Kan juga pun kalau misalnya dia takutnya juga kalau misalnya itu gak dirangkul, di komen terus juga jadi viral gitu kan, filmnya viral malah gak mau ada yang nonton. Cuman ya apakah apakah itu hal yang worth it lah bahasanya. Lo buat kayak gitu worth it, lo buat karena si polarizing ini lo jadi membalin source materialnya yang gimana akhirnya ya kayak contohnya ya mungkin ada beberapa film ya flop gitu jadi jatuh. Itu sih. Nah itu ya kalau misalnya secara diskusi kita lah tadi soal adaptasi anime live action yang keseluruhan. Nah yang agak enteng dikit deh. Nah ini gue mau nanya ke lo ada dari adaptasi anime live action yang udah ada gitu, ada nggak sih yang kayak ini bagus nih, yang ini kurang lah gitu loh. Gue nggak bilang jelek, kayak kurang lah gitu. Iya. Gue ngubah sedikit definisinya, kalau bagus gue ubah jadi oke lah, gue bilang ya. Kalau yang bagus siapa? Must watch sih gue nggak ada, tapi ada yang oke. Tapi kalau yang lu bilang kurang, gue bilangnya sih sampah aja sih langsung. jadi benar-benar diseret turun ya. Yang bagus itu oke, yang kurang itu sebetulnya tai gitu ya. Iya. Kalau yang oke dulu lah ya, yang bagus sih gue ada dua sih ya. Satu Edge of Tomorrow, mungkin gak banyak yang terlalu tahu sih, ini
action Tom Cruise gitu sih ya. Iya. Kayak yang apa? Ini juga waktu itu emang lumayan rame karena dari anime. Cuman Iya. kayaknya nggak terlalu booming ya. Ini kalau secara film dulu ya, secara film gue bilang sih lumayan oke ya, nggak bagus-bagus banget. Tapi juga marketingnya ini gue liat marketingnya tuh kelihatannya agak malu bahwa sumbernya ini dari anime karena judul Jepangnya tuh aslinya apa sih? All You Need Is Skill gitu loh. Iya, All You Need Is Skill. Dan dia ngubah jadi Edge of Tomorrow. Kayak gue tuh nyampe bingung pas gue nonton trailernya ini, gue lupa gue habis nonton film apa. Terus kayak abis gue nonton trailernya, wait, rasanya gue pernah baca nih manga deh. Kayak karena gue nggak judulnya beda, gue nyampe pikir ini plagiat apa gimana. Terus kayak akhirnya gue baca, oh nggak adaptasi tapi namanya diubah gitu loh. Kayak yang jujur ya gue manganya nggak terlalu fans gede banget juga sih. Kayak apa? Manganya bagus juga lah tapi oke, dan dia ubah jadi Edge of Tomorrow kayak lebih copy settingnya aja tapi karakter semuanya beda banget. Dan ini mungkin menurut gue kalau ada salah satu kunci adaptasi Hollywood bagus sih juga kayak apa, nggak apa-apa lu ubah buat take, tapi apa kalau lu mau ngubah total ya lebih baik lu ubah total daripada lu coba apa nyamain bahasanya yang diambil konsepnya aja. Iya, kayak malah menurut gue jadi lebih oke sih di situ. Tapi ya gimana lah ya, pasti kalau mungkin kalau franchise yang lebih dicintai gitu mungkin agak lebih polarizing gini lah. Tapi secara film gue bilang oke lah. Yang kedua, ini gue nulisnya salah ya, gue nulisnya Angel, harus Alita Battle Angel. Ntar Battle Angel lo bacanya ini jadi orang Jawa, Alita Battle Angel. Battle-nya ribet. Kalau Angel sudut gitu. Sudut. Berantemnya di sudutan doang. Berantemnya sudutan. Ya, Alita Battle Angel juga ya secara film gue bilang oke lah, tapi ya sama lah, gue nggak bilang bagus-bagus juga. Tapi ini juga bukannya banyak yang komplain ya masalah filmnya. Cuma gue nggak terlalu tahu sih. Iya, kalau misalnya katakanlah ini apa ya, gue apa ya harus open kritik kasih skor film, gue tetap masih kasihnya 60-70 gitu lah Jan. Kayak nggak gue bilang film bagus gitu loh. Cuma kayak kalau lu tanya dari standar adaptasi anime yang masih paling atas, gue bilang inilah. Karena begitu lu kasih quiz tanya apa yang bagus, aduh gue juga bingung juga sih, kagak ada yang gue enjoy. Tapi ini yang paling mending lah. Jadi kayak tetap ada sih, gue bilang kayak dari CGI, kayak gue ngeliat mukanya sumpah di sini agak apa sih, uncanny valley gitu loh, kayak apa CGI-nya tuh kayak aduh ini sumpah bikin gue rada freak out gitu loh, kayak CGI-nya entah kenapa jadi kayak emang ngeri sih anjir. Iya, kayak semi film horor gitu loh gue nontonnya. Tapi paling nggak tuh gue nggak bosan lah gue nonton ini. Kayak gue bandingin sama filmnya Ghost in the Shell yang Scarjo gitu ya. Itu film gue nggak bilang jelek, tapi jujur nggak ada yang menarik banget buat lo. Gue nonton itu supaya pengen tidur loh. Iya, nonton itu ngeliat CGI-nya doang sih emang. Iya, tapi CGI itu juga menurut gue buat standar CGI itu boring loh. Sementara kalau Alita Battle Angel tuh kayak ya oke, CGI-nya aneh, pacing plotnya apa agak berantakan, tapi paling nggak tuh gue nggak boring loh nonton film ini. Kalau orang-orang ada. Iya. Enggak, kalau orang-orang ada lagi sebetulnya yang apa siapa? Terus in the Shell. Ngeliatin Scarjo pakai bodysuit kayak telanjang anjir. Ya itu satu-satunya appeal dari tuh film udah kelihatan. Iya, emang itu doang sebenarnya appealnya. Cuma kayak ya udah aja. Kayak buat gue tuh nonton itu tuh kayak jujur gue pengen tidur itu loh nonton film itu, kayak Ghost in the Shell. Sebenarnya kalau Alita tuh kayak ini bikin gue mungkin karena CGI-nya sih, jadi kayak gue ngeliat itu tuh kayak entah kenapa serem, tapi gue nggak bisa kayak nonton film horor gitu loh Jan. Kayak apa? Kayak lu lihat monster atau lihat apa film horor, gue nggak bisa ngelihat jauh, tapi gue ngeliatnya tuh juga nggak nyaman gitu loh. tapi nggak boring, itu masih gue bilang lah. Iya. Nah itu terus kalau itu yang bagus, kalau yang tai, gue harus balik ke klasik. Kenapa jangan adaptasi anime Dragon Ball Evolution?
Ini Tapi ini ternyata itu yang sebelumnya tuh tadi ini gue sambil lihat tahun 2011 sampai 2013 tuh udah ada yang sebelumnya lagi ya adaptasinya. ada sih, gue juga jujur. Makanya gimana ya, Dragon Ball tuh mungkin orang lupa, tapi kayak zaman dulu tuh Dragon Ball di barat kan juga blow up banget gitu loh. Iya. Sampai sekarang gitu loh. Makanya kemarin tuh apa sih, gue lupa, bukan Bamco atau apa, tapi kayak ngeluarin apa sih, Dragon Ball Fighters kan ya, yang apa sih, fighting game DBZ. Oh itu Iya. di barat tuh langsung populer banget loh di antara streamer fighting games gitu loh. Kayak ya emang Dragon Ball di sana populer banget gitu loh, kayak Dragon Ball Z terutama. Tapi kayak aduh, nonton Itu di evolusi. 2013 ya. Itu kan tadi kan kalau ini 2009. Oh, setelahnya malah Dragon Ball Evolution. Tapi yang setelahnya ini gue nggak pernah dengar sama sekali. Gue aja tuh masih penasaran Dragon Ball Evolution ke apa sih, bener-bener kayak dari semua apa sih, dari semua perubahan yang lu bisa bikin ke Dragon Ball, kenapa take-nya lu jadi kayak gitu, kayak Goku jadi anak kuliahan yang setengah nerd, terus I don't know, kayak jadi apa, konsepnya tuh bingungin banget buat gue loh, kayak ini sejauh banget dari Dragon Ball sebisa gue ngeliat gitu loh. Udah lihat ratingnya di IMDb? Kalau nggak salah, setahu gue salah satu film terendah di IMDb deh. Yes. 2,6 anjir. Yang ngalahin tuh, tapi kalau nggak salah ada adaptasi apa, anime juga setahu gue, tapi gue nggak pernah nonton. Itu Kite, kalau lo tahu, kita KITE. Itu ada di IMDb, ratingnya 0 kalau nggak salah. Anjir, surang banget. Itu adaptasi anime juga, tapi itu anime Oh apa? enggak, kait 4,4. Oh masih 4,4 ya? Berarti udah naik dari terakhir dulu gue nonton. 4,4. Yang tahun 2014 kan? Iya, tapi itu karena anime setengah dewasa lah gue bisa bilang. Ya. Orang tuh jadi outrage-nya kagak terlalu kagak terlalu apa, besar lah. Karena yang tahu anime originalnya juga dikit sih. Oh. Iya. Nah itu yang kalau gue yang pertama. Kalau yang kedua juga ini apa, sama juga seperti Dragon Ball Evolution, apa, take paling parah dari anime itu Death Note versi Netflix. Itu film caur abad ini anjir. Iya, aduh. Yang paling yang paling deket. Kacau banget itu. Aduh, gue sumpah itu, kenapa lu bikin, jadi kalau lu bikin Final Destination, kagak usah lu taro itunya Death Note deh, kayak dan namanya tuh juga jadi ya oke lah, Death Note namanya aneh lah, apa sih, Light Yagami gitu kan ya. Ya namanya maksa, nama Inggrisnya Light Turner gitu loh. Gue mikirnya tuh apa, Timmy Turner, lo kalau inget zaman dulu apa sih, Nickelodeon Fairly Odd Parents itu loh. Fairly Odd Parents ini kebayangnya. Kayak gue ngeliatnya, aduh. Tapi bukannya dapat fairy, lo dapat buku bisa bunuh orang gitu. Karena lightnya culun banget tuh. Itu aduh, gue ngeliat trailernya, Lightnya jadi bocah imo begitu lagi kan. Iya, aduh. Bukan orang yang pinter, yang apa ya, kan kalau misalnya itu kan orang pinter, lo dikasih buku ini ya dimanfaatin sama dia gitu kan buku. Iya. Kalau ini kayak ya bocah imo kesel sama orang, mati lo ya. Iya. Ya. Ini dan ini kenapa gue agak takut film Gundam ya? Karena gimana ya, kayak Death Note tuh gue ngerasa kalau ini gue naruh kenapa bisa jadi adaptasi kayak gini. Itu tuh karena kenapa ini kayak misalnya, karena kalau katakan gue direktur nggak pernah baca Death Note, dikasih tugas bikin Death Note. Oh ya udah gue baca, dan kalau gue baca sinopsis, apa yang paling menonjol? Oh ada buku yang bisa ngebunuh orang gitu loh, buku tulis. Oke, itu yang gue tekenin, karena kalau dari sinopsis itu ya, padahal kalau lu nonton Death Note kan, aslinya lu nonton Death Note tuh itu cuma satu aspek kan ya, tapi yang bikin Death Note menarik tuh menurut gue ya main games antara si Kira sama L gitu loh, kayak apa? Dua-duanya coba nipu satu sama lain gitu loh. Itu yang bikin menarik. Dan kalau lu cuma baca gimana setiap si L udah mau nangkep Kira, lewat aja kan masih bisa lepas lagi gitu. Iya. Nah, di situ kan yang poin utama kenapa ini menarik gitu. Iya.
Yang itu yang gue takut kalau katakan kayak Gundam, karena oke, robot mecha gede gitu loh. Ya Cuman udah. oh iya ada mecha gede berantem. uh, Sementara kayak ya kalau buat lo sama, soalnya di kalangan fans anime aja kalau gua tanya yang nggak demen mecha atau nggak demen Gundam, kalau Gundam lo mikir apa? Ya battle robot aja gitu kan. Padahal kan aslinya nggak ya plotnya. Orang di Ah, dalamnya, terus hubungan antar faksinya itu nanti bisa-bisa iya, ya nggak kebahas jadi nggak jatuh. kebahas. Padahal kalau kayak lo sama gua kan kayak kita demen Gundam itu kayak kalau cuma battle mech gue bisa nonton Super Robo atau Getter Robo atau yang lain gitu kan. Kalau cuma mau nonton battle-battle gitu doang loh. Ah, yang Jadi intinya kan harusnya kan dilihat kenapa ini robot-robot berantem kan ada faksinya. Nah hmm, faksinya itu apa gitu. Nah terus hmm, di dalam faksinya sendiri hubungan antar personalnya kayak gimana? Ya, ya, iya. simis lah. Karena itu yang terjadi sama gue sih nggak ngefans, tapi dulu gue ngebaca para fansnya Transformers gitu loh. Kayak seri Transformers kan ada plotnya gitu loh, ada perang antara dua Autobot sama Iya. Decepticon, tapi begitu diambil Michael Bay, oh ini ini robot berantem terus sambil segala macam meledak, ada cewek cakep pakai tank top di slow mo sama jiggle physics gitu loh. Kayak kayak gue ngerasa tuh nonton Transformer tuh kayak gitu loh, kayak apa. Jadi intinya lebih kayak lo ngeliatin robot-robotan dulu, Eh, terus ada pemanisnya ya, cewek cakep suruh pakai yang seksi-seksi aja udah gitu doang. iya, Nggak lu ada lu nggak ada esensi utama jadi jatuhnya. iya, pas lu coba nonton aja deh trailer Transformer, rasa gue pasti ada satu adegan slow motion di mana ada Bumblebee atau siapa lompat di atas cewek Oh, cantik teriak. kalau kalau Bumblebee ya, Bumblebee Ah, itu pasti pasti masuk ke tiap trailer. nah, tapi pasti ada di hampir hampir di semua film Transformer, rasa gue tuh pasti ada deh kayak gitu. Ini ceweknya lagi pengen digebetin sama direkturnya apa gimana? Nggak jelas aja. Nah, Nah, gue berarti takutnya berarti Gundam kan kayak gitu. bisa jadi Gundam malah jadi itu tadi bisa lebih kayak fokusnya ya gelut robotnya doang gitu loh. Iya, karena Godzilla kan juga jadi kayak gitu kan. Padahal Godzilla juga, ya Godzilla IP Jepang juga loh. Iya, ya pinggang juga. Godzilla kalau IP Jepang kan kayak, lu nonton apa sih Shin Godzilla kemarin di Diakiano itu kan kayak Ya, apa? Ada alegori lah kayak penyalahgunaan nuklir kayak apa yang aslinya sih kayak deket banget ke kultur Jepang kan, kayak Godzilla iya. asli kan tentang dulu pengaruh dari kayak bom Hiroshima Nagasaki gitu loh. Apa kesombongan manusia. Begitu lu ubah ke versi barat, oke, di film ketiga dia lawan King Kong besar gitu loh. Kayak, apa segitu cepatnya ya mereka ngubahnya gitu loh. Makanya kayak 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 apa ya? Kayak kan itu kan dibilang kan yang Pacific Rim, terus juga Hmm. si Sopo itu namanya si Godzilla, King Kong itu kan Ya, satu dunia kan. uh, Yang gue tertarik ya cuma itu doang, gue cuma mau lihat robot-robotan berantem sama raksasa udah. Gue nggak peduli ceritanya mau kayak gimana, iya, karena ekspektasinya udah ke situ. Gue iya. udah nggak ada ekspektasi terhadap ceritanya. Itu udah copy paste formula MCU gitu kan, ya kayak mereka Iya, senengnya kan gitu kayak apa? Udah gue bikin kayak MCU aja sih. Sama kayak Gundam aja kan udah pernah ada di Ready Player One kan ya itu kayak. Tapi ya iya. cuma gitu aja, cuma buat apa sih? Di Kalau background aja. kalau terlepas dari itu Ready Player One kan jatuhnya kan kayak apa ya? Kayak ya nerdy gitu-gitu kan. Jadi Iya. kayak lo hobi-hobinya apa kan juga ada yang motor Akira juga kan gitu. Heeh. Itu ke mention gitu gue masih oke karena emang secara ini kayak ya lo di ceritanya lo di internet Iya. dan bisa kayak gitu bebas gitu loh. Kalau ini Heeh. kan ya lo emang pusatnya ceritanya di situ ya ya beda lah. Heeh. Itu yang kayak ya kayak yang gue takut sih kayak gini. Tapi gue paling penasaran Senseiya sih itu, karena gue bingung itu mau dibawanya gimana. Tau lah. Gue udah gak ada Malah ide. yang malah gue kaget gitu loh kayak ada ini kalau yang dari gue sendiri yang ngeliat listnya. Hmm. Naruto udah mau dibikin apa mau dibikin live action, Gundam live action, One Piece live action.
ini dari list-list yang ada, gue yang mungkin menurut gue masih bakal oke itu cuman Hellsing. Apalagi karena kalau Hellsing itu gue ngeliatnya formatnya ya udah sama. Apalagi misalnya nanti yang meraninnya juga yang jadi John Wick gitu kan. Ya udah Hellsing dibikinnya kayak Konstantin 2 aja. Iya. Karena itu yang paling deket sama source material yang ini, dekatnya sama yang udah ada di barat apa ya, si Konstantin itu sih. Iya. Kalau Hellsing gue juga masih setuju sih. Dan ini buat Naruto ya, Jan. Karena Naruto tuh seinget gue udah diadaptasi lama terus kayak development hell gitu loh. Karena ya tadi lu udah ngomong SJW ya, dan gue bilang Naruto tuh pas banget buat jadi jebakan Batman buat aktor atau studio yang bikin. Kenapa? Karena kalau lu adaptasi barat, adanya tuh hasilnya Naruto kan blonde. Jadi lu cari aktor yang rambut pirang, mata biru, terus dia suruh main-main jadi apa? Pura-pura jadi ninja. Nah itu kayak culture, kayak apa? Definisi cultural appropriation tuh kan kayak gitu banget itu loh. Intinya tuh jadi kayak, dan adanya tuh kayak, kalau entah kenapa gue malah jadi penasaran pengen nonton, kesannya tuh malah jadi kayak kalau lu ke konvensi anime lihat yang mas-mas rambutnya di blonde pakai baju Naruto terus habis itu lari Naruto gitu loh, kayak wibu-wibu di konvensi anime gitu. itu gue mikir tuh pasti direkturnya tuh pasti mikir kayak gitu. Wait, ini serius nih kita apa, mas-mas rambut blonde terus main pura-pura jadi ninja Jepang gitu loh, bikin gesture. Iya, ini gue ngeliat posternya sih, ini yang udah lama ini. Ya, ini cuma sampai sekarang belum ada karena udah berapa tahun ini. Iya. Coba lu bayangin loh, Jan, kalau lu aktor Hollywood gitu suruh main peran gitu loh, kayak jadi lu suruh gua kayak apa? Suruh gua pakai baju jumpsuit, lari-lari kayak ninja, ngomong-ngomong bahasa apa sih? Kagebushin no jutsu gitu dengan aksen setengah Jepang. Adanya gue dibilang rasis gitu. Iya, anjing. Ini bener hit or miss banget ini anjir kalau misalnya film jadi ditayangin. Kalau hit ya ini bagus banget. Kalau miss ya udah lu dicapnya rasis semua anjir. Iya. Itu jebakan Batman banget tuh kalau Naruto. Aduh, kacau. Tapi berarti kalau dari lu untuk yang apa? Yang kalau upcoming ini yang ada potensi cuman si siapa? Si Hellsing aja ya? Satu sih kalau gue ini, tapi gue belum banyak dengar ceritanya ya. Kalau gue yang potensi lagi, Steins Gate katanya mungkin mau dibikin gitu loh. Kayak dan gue itu mungkin masih agak menarik karena Steins Gate itu juga inspirasinya banyak barat soalnya sih ya. Jadi kayak cuma kembali ke sana. Dan apa sih, kalau Netflix itu kan ada kayak Stranger Things gitu loh. Kayak gue bilang bisa aja sih lo bikin versi Steins Gate agak kayak gitu. Source-nya masih bisa ngedeket ke barat, cuman aduh gue lupa tuh nama yang ini. Oh iya ada. Jadi ada. Oh iya ada. Kan Cuni begitu aja. Dan ada kayak isu-isu transgender juga sih. Itu dia. Itunya sensitif. Lo yakin lo? Tapi gue bilang asal studionya berani mungkin bisa sih, asal mereka ngerti, karena Steins Gate juga nadanya lebih serius sih. Karena apa? Cuma ya mungkin sebagus-bagusnya gue nggak harap oh ini must watch gitu loh. Menurut gue sih nggak gitu juga sih. Cuma kalau ya masih oke lah, masih lulus, gue bilang bisa lah gitu loh. Mungkin sih itu ya, selain sama kayak lo tadi bilang kenapa Hellsing ya miripin aja sama Konstantin gitu kan ya. Gue juga bilang kayak Steins Gate bisa aja sih lo miripin kayak Stranger Things atau apa gitu loh. Cuma ya satunya lagi ini yang kenapa gue mikir kalau investor itu kagak terlalu mikir, kayak ya Steins Gate tuh anime deep cut banget sih. Jadi kayak cuma fans anime berat sih yang bakal tahu Steins Gate. Jadi lo kalau mau manfaatin nama juga ya kagak banyak juga sih fans yang apa. Fans yang itu adanya yang mayoritas yang nonton, kalau lo bikin pasti yang nggak pernah nonton Steins Gate original sih. Gue nyari ininya Steins Gate apa posternya, terus nemu Crunchyroll, terus pas gue liat judulnya live action adult Steins Gate parody
kayak anjing kalau kalau begini kan. Iya. Ya, itu makanya gue bilang lah susahnya kalau investor kagak pernah nonton film atau nonton anime mau invest ke situ. Ya, tapi ya itu sih kalau untuk Steins Gate gue agak pesimis sih. Iya, gue masih ada harap. Cuman makanya dari list yang ada, gue yang bener-bener masih ada harapan cuman ke si Hellsing aja. Iya. Tinggal ya cara bahasnya ya itu. Ya, sama ya, aja sama Konstantin udah. Ya jujur sih gue juga lebih ngeharap Hellsing daripada Steins Gate sih. Coba kalau masih yang gue bilang masih bisa rada oke lah, gue masih bilang mungkin Steins Gate masih bisa lah, mungkin. Tapi ya nggak tahu lah, kemampuan Hollywood bikin sampah film tuh apa? Ya nggak tahu, IP mereka sendiri aja sih. Jurassic Park dari Steven Spielberg bisa bikin menarik. Zaman sekarang cuma jadi kayak Chris Pratt naik dirt bike dikejar T-Rex aja sih melulu. Ya yang kayak kemarin sih emang caur banget sih katanya ya. Iya. Musik terakhir. Dari film pertama sih gue bilang kayak, karena kalau ya nggak tahu lah, kalau gue dulu ya Jurassic Park itu kan lebih kayak apa sih buat orang yang seneng dinosaurus, seneng apa tuh kayak lebih dari sisi itunya sih, kayak oh ini pertama kali lo ada film blockbuster yang apa, yang nunjukin dinosaurus dari sisi apa scientificnya, dari sisi apanya. Tapi kalau sekarang jadi film action biasa gitu loh. Oke. Jadi ya untuk bahasan kali ini segitu aja kali ya. Karena ya ini untuk yang dari gue sendiri juga ini gue pesimis sih. Cuma kalau ngelihat dari perkembangan secara keseluruhan ya dari awal sampai ke sini sih udah apa ya, udah ya ini sebetulnya sama kayak kan kalau kayak ini anime tapi juga kan ada yang game yang diadaptasi jadi film. Iya, itu mungkin kita bisa bikin. Itu mungkin kita bisa bikin podcast sendiri juga sih, Jan. Kayak dari kita apa? Enggak, gue baru kita udah pernah bahas itu deh dulu ya. Nah, makanya. Dari yang situ juga kayak si kayak Witcher ini kan juga dilihat kan bagus ya. Gue jujur aja sih mungkin ini bisa jadi ada peluangnya untuk bisa lebih bagus, cuman kayaknya belum dalam jangka waktu yang dekat. Iya. Prediksi gue ya paling nggak 3-4 tahun lah baru mulai lebih mayoritas banyak yang bagus. Ini kita lihat aja lah gimana nantinya. Kalau dari lu gimana prediksinya? Gue feeling gue sih bakal keluar kayak 3 atau 4-5 yang hasilnya sampah banget. Terus habis itu Hollywood kayak bakal takut lagi, jadi habis itu kayak sepi lagi sih adaptasi ini sih. Lebih berharapnya sepi ya. Karena gue ngelihat kayak video game sekarang tuh baru rame abis kemarin Sonic laku gitu loh. Iya. Filmnya Sonic. Ya kayak salah satu juga kan yang kemarin kan ada Detektif Pikachu. Iya. Itu kan Detektif Pikachu tuh termasuk lumayan oke itu. Tapi juga kayak sebelumnya, karena gue inget dulu tahun 2000-an apa 90-an pas ada filmnya live action Mario itu sampah banget, terus habis itu kayak Hollywood tuh lama banget malas nggak mau bikin film. Iya. Dan gue nih Barat nih yakin bakal, menurut gue ya prediksi gue lebih bakal banyak yang hancur dan akhirnya paling 1-2 proyek oke ini sampah, abis ini gue nggak mau invest. Dan mungkin sih nggak tahu loh, kalau ada yang Warner Brothers mungkin kasusnya kayak Batgirl lagi sih, kayak mending nggak usah kita rilis deh. Kalau gue sih nggak sampai segitu sih, cuman ya gue berharap kalaupun Barat emang mau adaptasi film, karena kan maksudnya juga ada beberapa gitu kan yang kayak tadi kayak ya kalau kayak Matrix aja kan lo jadinya inspirasi gitu kan. Iya. Lo bisa dengan konsep kayak gitu, atau enggak kayak tadi Age of Tomorrow, lo ngambil konsepnya aja, lo bikin dengan cerita yang beda, jadi kayak ya standalone film gitu loh. Iya. Bukan animasi yang dibikin live actionnya, tapi ya inspirasi aja. Itu gue berharap sih kalaupun misalnya Barat ya 3-4 tahun ke depan tuh bisa lebih banyak, tapi dengan konsep yang kayak gitu sih. Yeah, karena kalau kayak sekarang ya ujungnya kayak gini, kita renting doang, liatnya kayak lu bikin film nggak niat banget aja.
Sama, gue juga. Gue sih lebih pesimis. Kalau inspirasi gue setuju kayak gitu, tapi kayak karena gue banyak kecewa dengan film Hollywood juga akhir-akhir ini, kayak gue agak skeptis Hollywood lagi ngarahnya ke situ sih. Kayak gue ngeliat Hollywood tuh lebih sekarang yang ngarahnya lebih ke renting ini, ya nggak tahu deh di 5 tahun ke depan gitu loh. Kita berdoa aja semoga. Iya. Oke, dari gue sih gitu aja. Dari Bapak ada pesan-pesan terakhir? Dari gue cukup. Thank you bagi yang udah ngedengerin semua ya. Dan kalau lu suka, mungkin bisa ngedrop like atau subscribe di bawah. Yes. Oh iya, sama ini nanti kalau mungkin waktu pas udah rilis ini kayaknya sih udah bisa bareng. Jadi nanti bisa rilis bareng untuk yang YouTube dan di Spotify. Jadi kalau misalnya ada yang ya males buka YouTube ya bisa didengarin juga di Spotify kita. Iya. Kerjaan Ojan backlog kita akhirnya untuk Spotify hampir selesai. Hampir selesai. Soalnya ternyata rada ribet juga upload ke Spotify. Iya. Oke, dari gue gitu. Dari gue juga gitu. Sampai ketemu next time. Bye bye.